Hi, welcome back to Sheets. Hai semuanya, jadi hari ini kita bakal bahas tentang teori. Jadi teori hari ini kita bahas tentang page-nya The Hide Behind. Jadi sebenarnya ada yang request kemarin tentang The Hide Behind, jadi saya bakal bahas tentang Hide Behind. Nah, sebenarnya hari ini saya bakal bahas tentang legendanya, di mana dia muncul dan dia ada di klip filmnya di mana, dan ciri-ciri ataupun isi dari bukunya. Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang legenda dari The Hide Behind. Jadi The Hide Behind ini adalah cerita rakyat dari Amerika Serikat. Nah, jadi ceritanya itu The Hide Behind itu adalah makhluk mengerikan yang suka berkeliaran di malam hari. Dan banyak lumberjack ataupun penebang liar di Amerika Serikat yang menghilang begitu saja, entah pergi kemana. Nah, jadi The Hide Behind ini tidak suka kontak mata langsung gitu. Jadi dia tuh avoid eye contact. Dan juga dia itu nggak pernah kelihatan, never been seen. Seperti namanya, The Hide Behind, jadi dia suka bersembunyi di belakang manusia. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian belum tahu, di buku Fantastic Beasts and Where to Find Them, yang ini, itu sebenarnya ada halaman tentang The Hide Behind juga. Nah, jadi ini adalah buku Fantastic Beasts, jadi udah ditranslate ke Indonesia. Kalian bisa lihat ini penerbitnya adalah Gramedia, PT Gramedia, dan penciptanya adalah J.K. Rowling. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu kan, J.K. Rowling juga pencipta dari Harry Potter. Nah, jadi sebenarnya ini nggak kalah seru sama Harry Potter, jadi kalian bisa tonton Fantastic Beasts, seru juga. Nah, jadi di halaman yang alfabet yang H, itu dia membahas tentang The Hide Behind, yang ini. Jadi kalian bisa lihat ini bentuk dari The Hide Behind. Nah, ini tuh sebenarnya di internet juga ada bentuknya sih, kayak gini. Nah, jadi ciri-ciri dari The Hide Behind menurut buku Fantastic Beasts itu adalah Hide Behind bersifat nokturnal dan memiliki kemampuan tembus pandang. Nah, mereka yang pernah melihatnya menggambarkan Hide Behind sebagai hewan jangkung berbulu perak seperti beruang kurus. Nah, mangsa yang disukainya adalah manusia. Jadi itulah ciri-ciri dari The Hide Behind. Oke, jadi kita bahas yang sebelah kiri. Jadi saya bakal baca lalu translate. I awoke the next morning to the sound of screaming, which in Gravity Falls is more common than you might think. Jadi artinya adalah saya, atau dari penulis buku ini, terbangun pagi-pagi karena teriakan yang sangat keras, which in Gravity Falls. Jadi di Gravity Falls tuh udah biasa gitu, udah common. Apparently, F had been up early saving. The speed of his facial hair growth is a mystery of its own. Jadi artinya adalah sebenarnya F. Jadi kalau kalian nggak tahu, F itu adalah nama julukan dari asistennya penulis ini. Jadi si F ini pagi-pagi lagi cukuran kan. Jadi facial, maksudnya jenggotnya itu tuh tumbuhnya cepet gitu. Jadi itu sebenarnya misteri juga. Jadi dia bingung kenapa bisa tumbuhnya cepet. Nah, jadi waktu si F-nya lagi saving, when he spied something menacing standing behind his reflection in the creek. Jadi dia ngelihat bayangan gitu di belakangnya dia, ada bayangan di sekitar sungai, kayak gitu. But when he turned around to smack the intruder with his banjo, it was gone. Jadi waktu saat dia mau balik badan gitu, si The Hide Behind ini udah hilang. Jadi kayak tiba-tiba nggak ada siapa-siapa di belakang. Jadi dia tuh pengen mukul pakai banjonya dia. Nah, strange things are always found in this hidden past. Jadi selalu ada keanehan di balik semua ini. Jadi kayak gitu. Oke, kalian bisa lihat di sini adalah F atau asisten dari penulis ini. Jadi dia tuh julukannya F. Dan kalian bisa lihat di sampingnya itu ada banjo. Jadi dia tuh suka bermain banjo gitu. As I survived the camp, I felt the heart tapping on my neck. I whipped around in a panic but found there was nothing there. Jadi artinya adalah waktu si penulisnya lagi cek gitu, kayak meriksa di sekitar campnya dia tuh ngerasain ada yang nempuk pundaknya gitu di sekitar leher. Dan waktu dia balik dia panik gitu dan gak ada siapa-siapa di belakang dia.
An eerie gust of wind carried my gaze to an ancient, moss-covered wooden sign on which was carved a strange poem. Jadi maksudnya adalah hembusan angin yang menakutkan itu membawa pandangan si penulisnya itu ke arah tanda kayu yang udah kuno gitu, jadi ditutupi oleh lumut. Dan di atasnya itu ada tulisan puisi gitu. Jadi isi dari puisinya yaitu, in the corner of your eye, jadi your itu adalah your, a man appears to lean. Jadi di sudut mata kalian itu melihat ada orang yang berdiri kan. Now, when you turn to meet his stare, he's nowhere to be seen. Nah, waktu kalian mau balik, itu dia tuh nggak ada gitu, hilang tiba-tiba. Hide your lumber, clutch your axe, and turn your lanterns out. Sembunyikan kayu Anda, siapkan kapak, dan matikan lentera Anda. Jadi kayak gitu. Jadi ini tuh buat lumberjack gitu tuh, hide your lumber. Best to watch your back, my friends, the hide behind's about. Hati-hati, kalian harus hati-hati belakang kalian. Harus lihat ke belakang terus, dan karena di belakang kalian tuh ada the hide behind. Jadi itu sebenarnya kayak apa sih? Puisi ukiran oleh lumberjack yang hilang mungkin ya. Jadi dia ini tuh buat pesan-pesan untuk lumberjack yang lain gitu. Oke, selanjutnya kita bahas halaman yang sebelah kanan. Jadi halaman sebelah kanan ini tuh lebih fokus ke ciri-ciri dan karakteristik dari the hide behind. Jadi kita bakal mulai dari yang paling atas. I'd heard enough, lumberjack, Lord, to know we were in the presence of the hide behind. Jadi artinya adalah, jadi si penulisnya ini itu sering mendengar keberadaan si the hide behind ini di hutan ini, itu dari penebang-penebang hutan, jadi kayak lumberjack gitu. Jadi benar-benar tahu keberadaan the hide behind ini benar-benar ada di hutan ini. Nah, legends describe a being with an impossible ability to hide before it is seen. Legenda menggambarkan makhluk ini tuh mempunyai kemampuan yang sangat jarang gitu, impossible gitu, kemampuan yang benar-benar langka, yaitu bisa bersembunyi dengan baik. Jadi, but what is he? Dia itu apa? A ghost, a living shadow, or just a malnourished peeping Tom with a fear of eye contact? Jadi, apakah dia ini hantu? Ataupun bayang-bayangan hidup, ataupun hanyalah seseorang yang suka mengintip yang kekurangan gizi dan tidak suka eye contact gitu. Jadi kalau bisa lihat badannya the hide behind itu kan kurus ya, kurus banget terus tinggi. Jadi makanya bisa aja itu adalah seseorang yang kekurangan gizi. Nah jadi di sini never been seen, kalian bisa lihat. Jadi sebenarnya the hide behind ini itu benar-benar bisa bersembunyi dengan baik. Jadi kalau kalian lagi jalan di hutan, terus ngedengar ada kayak suara yang gitu, itu tuh sebenarnya merasa kayak ada orang di belakang kan. Jadi waktu kalian ngadep ke belakang itu benar-benar nggak ada siapa-siapa. Jadi kalian benar-benar sendirian. Nah sebenarnya di hide behind itu ada di belakang kalian, tapi dia tuh suka bersembunyi tanpa memberikan suara. Jadi benar-benar bersembunyi dengan baik. Jadi kalau kalian main petak umpet sama the hide behind, mungkin the hide behind ini menang berturut-turut dan kalian kalah berturut-turut. Jadi kayak gitu. A strange howl echoed through the air as F and I packed up quickly and quietly and walked backwards out of camp. Jadi dia mendengar teriakan aneh yang menggema saat si F, partnernya si penulisnya, dan dia penulisnya packed up, lagi packing gitu, cepat-cepat dan diam-diam, dan mundur keluar dari area campnya. I told F to keep his shaving mirror handy to look back just in case. Jadi dia bilang ke partnernya F ini untuk jaga-jaga melihat ke belakang dengan kaca mirrornya itu yang buat cukur. Jadi lihat kalau misalnya di belakang tuh ada hide behind atau enggak. Jadi pakai kaca itu. I may return to this camp one day once the hairs on my neck finally stand down. Mungkin maksudnya ini dia mungkin bakal balik lagi ke tempat ini, ke campnya ini, area camp ini suatu hari saat rambut di sekitar leher saya itu turun. Mungkin maksudnya itu kan dia lagi merinding, jadi mungkin bulu-bulu di kulitnya itu kan pada berdiri kan. Mungkin maksudnya setelah turun atau udah ya pokoknya udah gak merinding lagi baru dia kesini lagi. Jadi kayak gitu. Nah jadi penampilan the hide behind itu dia tuh tinggi, kurus, teramping, terus dia tuh warna hitam dan itu benar-benar fleksibel. Jadi dia itu mempunyai mata kuning yang sangat bersinar. Nah jadi the hide behind itu tuh seperti manusia, tapi kerangkanya tuh hampir kayak pohon gitu, ranting. Nah the hide behind ini tuh punya kemampuan yang benar-benar fleksibel gitu. Jadi dia tuh misalnya, kalian misalnya di sini,
itu kan ada pohonnya. Dia tuh misal walaupun pohonnya tuh rantingnya kayak tipis-tipis banget, tapi dia bisa menyesuaikan gitu. Terus dari pohon bisa ke batu, walaupun batunya kayak ukurannya kayak bulat gitu, dia bisa. Jadi fleksibel banget. Nah, jadi The Hide Behind ini nanti saya tunjukin klipnya di mana dia bisa menyesuaikan dengan pohonnya. Terus The Hide Behind ini kan nanti kalian bisa lihat di season kedua Into the Bunker, ada shapeshifternya itu tuh membentuk hide behind. Nah itu bentuknya bener-bener kayak The Groot dari itu Guardian of the Galaxy. Kalau kalian nonton pasti kalian tahu The Groot. Jadi kayak gitu. Well, based on the lack of evidence, I have to conclude anomaly number 132, the hide behind, just a legend. What was that? Nothing. Nah, oke, jadi The Hide Behind ini tuh sebenarnya mempunyai episode sendiri. Jadi itu muncul di episode sendiri, sama kayak Island Head Beast yang kita bahas kemarin. Itu kan dia punya episode sendiri. Jadi judulnya itu tuh Deeper's Guide to the Unexplained. Nah, yang ini tuh yang ke 132. Jadi tentang The Hide Behind. Jadi sebenarnya The Hide Behind ini tuh nanti saya bakal tunjukin klipnya, klip sebentar aja. Nanti kalian bisa cari di YouTube aja. Terus jadi The Hide Behind ini saya masih bingung. Jadi sebenarnya The Hide Behind itu bentuknya itu agak mirip kayak The Groot kan. Nah tapi juga kayak mirip kayak di film Over the Garden Wall. Kalau kalian belum nonton, jadi di Over the Garden Wall itu ada yang namanya The Beast. Dan itu bentuknya hampir mirip sama The Hide Behind. Jadi kayak gitu. The Dipper's Guide to the Unexplained. Thank you. Today we investigate Gravity Falls anomaly number 132, the hide behind. Local lumberjacks tell of a mysterious creature always just out of sight, but these photos suggest it might actually be real. Either way, I intend to find out. Oke, jadi The Hide Behind itu sebenarnya sama The Beast yang di Over the Garden Wall tuh hampir sama, tapi bedanya itu mungkin bagian kalau Over the Garden Wall, The Beast-nya itu tuh ada tanduknya. Nah, kalau The Hide Behind ini yang di Gravity Falls itu nggak ada. Jadi kalian bisa lihat di sini nggak ada tanduknya kan. Tapi kalau di Over the Garden Wall tuh ada. Jadi bedanya kayak gini, kalian bisa lihat di foto ini. Oke, jadi ini udah selesai. Jadi kita bakal bahas yang lainnya di video selanjutnya. Jadi kalian bisa stay tune aja untuk video selanjutnya. Dan have a good day, everyone.